Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya, tentunya di channel kesayangan kita semua, yaitu Sobat Elektronik. Ya, di belakang gua ini udah terdisplay seri baru dari TV Samsung. Kemarin kita udah unboxing plus review, yaitu UA8000. Kali ini adalah yang 7000-nya. Jadi seperti apakah TV-nya dan bedanya apa saja? Langsung aja check it out. Ya, TV-nya udah dinyalain. Kita bentar ambil remote-nya dulu. Nah, kalau secara yang gua baca detailnya di web resminya, TV ini ada sekitar dua spesifikasi yang ditonjolkan, spesifik khusus yang ditonjolkan di TV ini. Mungkin bukan di TV ini aja, tapi angkatan yang AU. Jadi 7000, 8000, sama kalau nggak salah 8500-nya tuh udah nggak ada, diganti dengan yang 9000. Nah, yaitu apa? Yang pertama adalah tap on. Tap on itu untuk mirroring, tapi tidak perlu mengaktifkan kayak misalnya Smart View dan segala macam. Kalian harus tinggal menempelkan saja HP kalian dengan TV-nya, jadi otomatis langsung termirroring gitu. Tapi perlu di note, untuk tap view sendiri hanya bisa digunakan oleh HP Samsung Galaxy yang menggunakan Android di atas Android OS 8.1. Nah, jadi harus menggunakan minimal OS 8.1 Android-nya. Sayang sekali sebenarnya kenapa nggak bisa digunain seluruh Android secara luas. Padahal ini fitur yang sangat menarik. Jadi kita nggak perlu ribet-ribet. Biasanya kan kita mirroring, buka aplikasinya dulu segala macam, cukup ribet. Dan di sini sudah tinggal tap aja. Jadi tinggal kita tempelkan ke TV-nya. Jadi bisa dimanapun ya. Jadi di sini dimanapun sensornya dia otomatis. Gitu. Kemudian ada PC on TV. Nah, ini fitur yang berarti 3. Jadi ada Pure Color, PC on TV, dan Tap View. Tadi udah gue sebutin yang satu. Yang keduanya adalah PC on TV. Jadi itu sama halnya dengan seperti mirroring, tapi menggunakan PC atau komputer ya. Jadi caranya nanti sama seperti biasanya. Kelebihannya sebenarnya nggak terlalu istimewa, tapi yang membuat istimewa adalah di kompetitor jarang yang ada fitur seperti ini gitu. Kemudian untuk Pure Color-nya, ini adalah untuk vibrasi warna. Jadi untuk warnanya sendiri nanti seperti disesuaikan misalnya dalam keadaan kita nonton. Apa ya namanya? Vibrasi itu kayak misalnya kita lagi nonton film dengan suasana misalnya kayak salju. Nah, vibrasi warnanya juga nanti bakal ya diubah dengan tema tontonan kita. Seperti itulah kira-kira. Nah, kita langsung cek dalamnya. Bang, punya remote-nya, Bang. Nah, untuk remote-nya masih sama seperti yang 8000 kemarin ya. Yang aku 8000. Jadi untuk perbedaannya, untuk yang 8000 sama 7000 ini ternyata ini tidak ada voice control-nya. Jadi Google Assistant-nya belum built-in gitu. Jadi gimana maksudnya? Sebenarnya bisa pakai Google Assistant. Kalau kalian buka YouTube, itu kan pasti ada tombol yang kayak mikrofon itu. Nah, itu masih bisa diakses, tapi belum bisa pakai remote-nya langsung gitu. Paham ya maksud saya? Jadi ketika kalian buka YouTube atau buka browser, pasti di pojok kanan, pojok kiri atas itu ada tombol mic. Kalau kalian tekan, itu kalian bisa menggunakan perintah suara, tapi ke TV-nya, bukan ke remote-nya, seperti itu. Bedanya seperti itu. Udah cukup jelas ya untuk perbedaan mendasarnya. Nah, perbedaan kedua dari fisiknya, kalau kalian lihat dari bentuk kakinya agak mirip, tapi kalau kalian lihat dari samping kelihatan masih cukup tebal, masih kayak seperti seri TU. Nah, kalau kalian bandingkan dengan TV, yang ini adalah yang kemarin kita unboxing. Ini yang 8000, jadi lebih slim, lebih tipis.
dan kakinya dia lurus ke depan gini ya. Kalau yang 7 ruby ini apa namanya, serong ke samping kanan kiri. Ini cenderung lurus ke depan. Nah tuh bisa lihat ya, dia bisa ini itulah. Nah untuk prosesornya masih mempertahankan Crystal prosesor 4K seperti yang di seri TU juga. Kemudian apa lagi ya, seri ini masih termasuk seri 7 juga dari Samsung. Jadi masih menggunakan Crystal UXD dan powered by Tizen juga tentunya. Kemudian didukung juga dengan pure color-nya. Jadi kita mendapatkan suasana gambar warna sesuai dengan tema yang dimunculkan di TV-nya. Jadi ketika kita, seperti yang gue jelasin tadi ya, ketika nonton misalnya drama, nuansanya lagi di laut, jadi suasana warnanya juga mengikutin, jadi adaptif vibrasinya gitu. Ini sayang sekali belum terkoneksi ke wifi-nya. Kita lihat ke pengaturannya aja ya. Nah untuk tampilan pengaturannya juga masih sama ya. Sepertinya selebihnya sama sih, kayak tampilan, dan tentunya aplikasi-aplikasi bawaannya nggak jauh berbeda. Paling itu aja. Sama satu lagi, untuk HDMI-nya di seri ini ada 3 dan 1 slot USB. Untuk sebelumnya ada 2 berarti ya. Sebelumnya di TU itu, seri TU cuma ada 2, tapi ini sudah bertambah menjadi 3. Bisa ya. Nah berarti kita tarik garis bawahnya. Perbedaannya dengan OA8000 adalah satu di remote, kedua di fisiknya, yaitu ini masih agak tebal seperti seri TU dan kakinya yang menyerong. Nah itu perbedaan dengan UA8000. Kemudian perbedaannya dengan TU, seri TU, jadi seri sebelum ini, yaitu ada di softwarenya seperti tap on, kemudian PC on TV, terus pure colornya. Nah itu masih belum ada. Kemudian sama HDMI-nya udah 3. Nah kemungkinan itu perbedaan yang gue temuin. Kalau kalian menemuin detail-detail perbedaan yang lain, kalian bisa share di kolom komentar. Kita berdiskusi bareng di kolom komentar. Bagus sekali kalau misalnya kalian menemukan detail-detail yang gue lewatin. Nah selebihnya kalian harus like video ini pokoknya. Share juga ke teman-teman kalian, siapa tahu membutuhkan rekomendasi TV seri terbaru 2021, yaitu Samsung UA7000. Kira-kira yang ini seri 50 ya. Ngomong-ngomong ini adalah 50 inch-nya. Tapi untuk seri ini ada 43-nya ada 43, 50, kemudian 55 dan 65. Nah, cukup variatif, cukup banyak juga untuk varian ukurannya. Kalian mau milih yang mana? Untuk kemungkinan untuk seri ini, untuk 50 inch-nya sekitar di angka 7 jutaan lah. Nanti untuk update-nya mungkin gue taruh di kolom deskripsi. Yang terakhir, jangan lupa subscribe tentunya, dan tunggu video kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.